Di saat-saat terburuk yang kita lalui dalam hidup, itu terkadang kita punya mimpi yang terus-terusan terulang. Kadang juga ada bisikan yang terus muncul dalam masa tersulit itu. Kalian pernah nggak ngalamin hal yang kayak gini? Kalau pernah, mungkin ini tuh bukan cuma mimpi. Jangan-jangan ini adalah tujuan hidupmu yang sebenarnya. Selamat datang di Morning Notebook. Nah, Morning Notebook ini itu adalah acara Senin pagi di mana kita bakal ngasih kamu ringkasan buku yang sudah saya baca selama seminggu untuk mungkin bisa membantu hidup kamu dan atau ya setidaknya di awal Senin kamu itu punya insight baru yang bisa membantumu untuk menghadapi dunia yang keras ini. Kita tahu sendirilah Senin itu permulaan minggu yang melelahkan. Jadi setidaknya dengan video ini kalian itu bisa dapetin insight baru setiap minggunya. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai Morning Notebook episode kali ini. Di Morning Notebook episode kali ini, kita akan bahas buku dengan judul The Alchemist atau Sang Alkemis kalau bahasa Indonesianya. Buku ini ditulis oleh Paulo Coelho. Isinya itu bukan cuma petualangan fiksi biasa, tapi lebih kayak dongeng filosofis yang bakal membuat kita masuk dalam dunia seorang gembala muda bernama Santiago. Di buku ini, Santiago itu lagi mencari harta karunnya, tapi ternyata di luar harta karun itu, dia dapat pelajaran yang jauh lebih berharga dari sekedar cuma harta aja. Inti dari The Alchemist itu adalah takdir atau personal legend. Gampangnya, ini tuh seperti impian atau tujuan lah yang pengen sekali kita capai. Di buku ini, Paulo Coelho itu percaya banget kalau alam semesta itu bakal bantuin siapapun yang benar-benar serius buat mewujudkan takdirnya. Di awal cerita, Santiago ini cuma gembala biasa yang hidupnya itu biasa-biasa aja. Tapi dia punya mimpi yang terus berulang tentang harta karun yang ada di piramida Mesir. Gak seperti kita mungkin ya, yang selalu kadang mengabaikan mimpi. Santiago itu justru dengan naif, dia dengerin bisikan hatinya. Ini jadi pelajaran pertama buat kita. Penting banget untuk dengerin kata hati dan intuisi. Karena sering dari kita itu nggak mau mendengarkan kata hati kita. Kita cuekin dan padahal mungkin aja itu adalah petunjuk penting dalam hidup kita. Terus perjalanan kedua adalah soal mengenal tanda-tanda dari alam semesta. Selama perjalanannya, Santiago itu ketemu banyak orang yang ngasih dia petunjuk, baik secara langsung maupun enggak. Ini sama kalau dalam hidup kita ya, kalau kita pengen sesuatu banget, tiba-tiba ada aja opportunity-nya atau kesempatannya. Atau bahkan ada orang yang ngebantuin kita. Paulo Coelho itu pengen kita jadi lebih peka sama bahasa alam semesta ini. Tapi dari semuanya ya, yang paling penting itu adalah yang paling ditekankan di The Alchemist adalah ngajarin kita kalau nilai sejati itu ada di proses perjalanannya, bukan cuma di hasil akhirnya aja. Dalam perjalanannya, Santiago di buku ini itu nemuin banyak banget hal berharga, jauh lebih berharga dari tujuan awal Santiago itu, yaitu soal harta aja. Oke, kita udah tahu pesannya The Alchemist itu tentang apa. Jadi gimana cara praktis kita untuk bisa menerapkan pesan itu di kehidupan kita? Pertama, itu coba identifikasi dulu apa yang jadi keinginan terpendam kita. Apa sih yang sebenarnya benar-benar pengen kita capai? Lalu yang kedua, itu berani melangkah keluar dari zona nyaman kita. Ini mungkin klise banget ya, karena banyak orang itu salah paham soal zona nyaman. Zona nyaman itu bukan cuma soal hidup yang udah enak, udah mapan, semuanya kecukupan. Bukan tentang itu. Karena ada juga orang yang nyaman dengan gak punya apa-apa. Dan dia merasa nyaman gak ngelakuin apapun. Dan itu masalah juga kan. Jadi zona nyaman itu lebih kepada mentalitas ya. Mentalitas yang merasa ya udahlah gini-gini aja hidup. Padahal kita cukup ngelakuin hal kecil itu kita udah keluar dari zona nyaman. Contoh, kita punya hobi baru yang pengen banget kita lakuin. Mungkin sepeda atau olahraga, tapi kita kayak ngerasa nggak punya waktu, nggak punya kesempatan. Itu zona nyamannya. Nah, penting banget buat kita keluar dari situ. Ini yang disebut sebagai keluar dari zona nyaman. Karena mungkin aja dengan simple kita ngerubah satu kebiasaan kita atau kita melakukan hobi yang baru itu bisa mengubah hidup kita secara keseluruhan dan membuka kesempatan-kesempatan baru. Ketiga, kita itu harus mulai merasa atau menikmati prosesnya. Hargai setiap langkah, bahkan mungkin yang paling kecil aja. Karena ya mungkin di situ kamu bakal nemuin harta yang sebenarnya.
yang lebih dari sekedar harta. Nah, buat aku sendiri, Paulo Coelho di buku The Alchemist ini berikan pelajaran yang berharga banget soal gimana mengejar sesuatu yang mungkin itu yang sudah kita idam-idamkan. Kadang kita nggak perlu merubah itu secara ekstrim ya, cukup dengan melangkah kecil aja itu sudah membuka banyak sekali kesempatan. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, kita terhambat atau terhalangi atas sesuatu itu, kita punya banyak sekali masalah mungkin ketika menghadapinya ya nikmatin aja. Karena itu bagian dari bentuk kita berkembang. Oke, jadi intinya The Alchemist itu tentang apa ya? Intinya The Alchemist itu ngajak kita buat berani bermimpi, dengerin kata hati kita, dan percaya kalau alam semesta itu bakal mendukung. Nah, mungkin ini klise banget, tapi bagi sebagian orang, ini yang mereka butuhkan. Jadi, coba tulis di kolom komentar kalian, mungkin kalian punya impian pribadi atau mimpi yang selama ini kalian takut untuk raih, untuk capai, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi gitu aja episode Morning Notebook kita di hari Senin ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen di video di channel Jalan Samurai ini karena kita tiap hari itu upload ya dengan berbagai acara di pagi hari. Setiap jam 7 kita pasti upload. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kalian bisa subscribe dan juga dukung dengan berbagai cara di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di episode besok Selasa. Jalan Samurai membutuhkan dukunganmu untuk terus tumbuh dan berkarya. Bantu kami menghadirkan lebih banyak konten bermanfaat dengan cara subscribe dan ikuti semua media sosial kami. Dukung langsung melalui Saweria dengan berdonasi di saweria.co/jalansamurai. Juga beli produk digital kami di link.id/jalansamurai. Setiap dukunganmu akan berkontribusi pada peningkatan kualitas konten dan perluasan dampak edukatif kami. Terima kasih atas partisipasimu. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir.